selanjutnya inti kajian subuh berkah yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Haji Muhammad Yulianto MAG. Nanti dilanjutkan juga Bapak dan nanti sudah diutarakan bahwa maksimal waktu 30 menit. Saat ini sudah jam 4.30 menit. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasulil karim. Alhamdulillah, mari monggo kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya Allah mencurahkan rahmat kepada kita. Ada yang hari ini tidak dapat rahmatnya Allah? Bapak Ibu? Anten? Kabeh? Nggih, Pak Rahmat mboten dugi. Nggih. Berarti Pak Slamet rawuh. Nggih. Rahmat lan selamat saking Allah Subhanahu wa taala itu tercurah kepada kita sekalian tidak henti-henti. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu belum pernah berhenti. Allah belum pernah menghentikan nikmat kepada kita. Niki yang paling senior sinten, Pak? Kabeh senior nggih. Nggih, nek di absen niki grade 80 pun lewat niki. Usia 80 ada? Alhamdulillah. Niku 80 itu tidak pernah berhenti Allah memberikan nikmat. Meskipun kita merasakan kadang-kadang pegel-pegel, ngeluh-ngeluh, keju-keju dan mumet. Itu pun masih terasa bahwa itu adalah nikmat. Pegel kita dilus-lus menyebabkan kita istighfar, astagfirullahaladzim. Brol dosa-dosa kita. Tapi sebaliknya, sakit kita itu menjadi dosa kalau kita mengeluh. Waduh. Wah. Tapi jadikan itu menjadi ladang pahala. Maka sakit menjadi kafarat, penghapus dosa karena kita menjadi dekat dengan Allah. Coba kita penuh dengan nikmat, bisa apa saja yang kita inginkan turuti oleh Allah, bisa kita menjadi lupa. Tapi sedikit nikmat itu diselang-seling dengan sesuatu yang mungkin menjadikan tantangan bagi kita, menyebabkan kita untuk senantiasa imbal baliknya adalah kita bersyukur. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh syukur kita.
Tapi itu menjadi kewajiban kita untuk bersyukur. Karena Allah itu Ghaniyun Hamid. Dalam surat Luqman disebutkan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkurin nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya mereka bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita bersyukur, kita melakukan kebaikan, ujung-ujungnya kembali 100% kepada kita. Bahkan tadi dilipat gandakan kenikmatannya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kalau kita tidak bersyukur, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Maka kewajiban bersyukur itu adalah menjadi tugas hidup kita, sebagai satu konsekuensi dari imbal balik. Sekalipun sesungguhnya Allah tidak butuh pengabdian atau kesyukuran dari hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya itulah yang tahu diri. Karena dia sebagai makhluk, dia berterima kasih kepada Allah. Maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah untuk kembali kepada kita. Sebaliknya kalau kita kufur, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Justru kalau kita tidak bersyukur, yang rugi adalah manusia sendiri. Karena kelak azab Allah itu adalah sangat pedih. Inna adzaballahi syadid. Sesungguhnya azab Allah itu adalah sangat pedih. Kapan? Kelak di akhirat, semua amal kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, monggo, dengan lafaz, dengan kaul, dengan diikuti dengan perbuatan yang baik, serta menjaga diri kita agar senantiasa di dalam kebaikan dan kemanfaatan. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya. Dari kelak semua amal manusia itu kalau dihitung ujung-ujungnya baik buruknya itu adalah apakah imbang, impas, atau sisa usia kita yang mungkin 80, 85 atau masih muda yang masih 25, itu bisa betul-betul kita kebaikan yang kita lakukan atau tidak, kita tidak tahu. Maka kita berikhtiar. Maka dengan kita bersolawat, kita berharap nanti setelah perhitungan amal kok masih tidak ada yang sisa, semuanya impas, bahkan saldo minus dari amal-amal kejahatan ataupun kemaksiatan kita itu belum terhapus. Maka disitulah pertolongan ataupun syafaat yang diberikan kepada kita sekalian, inilah yang akan mempengaruhi kita, yang akan memberikan keselamatan atau jaminan kepada kita. Inilah yang kita harapkan. Mengapa kita sekalian itu keroyo-royo ngantuk abot, awake rada keju ngelu, tetapi memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Mari kita tunaikan salat. Hayya 'alal falah, sebagaimana nurul falah ini adalah cahaya keberhasilan, keberuntungan, agar kita itu beruntung. Tadi Pak Thoibi juga menyampaikan surat Al-Asr, salah satunya adalah semua manusia itu akan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, gampang diucapkan tapi abot tumin dae.
Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Nah, tugas hidup kita itu adalah beramal soleh, berjuang senantiasa untuk memperoleh amal yang terbaik. Maka kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mendoakan keselamatan. Sebaliknya kita juga berharap untuk mendapatkan syafaat kelak, di mana tidak ada pertolongan kecuali atas ridho Allah Subhanahu wa taala kita diberi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kala wau sampun dipun kenalaken kawula, nami kula Muhammad Juli Janto. Tertulis karena ejaan lama. Nek teng ijazah TK kula tertulis Muhammad Yulianto. Barang dicek teng akte kelahiran tulisannya Muhammad Juli Janto. Karena lahirnya bulan Juli. Pengine bapake ya semoga titik-titik ya bisa meneladani Kanjeng Nabi, maka jenengi Muhammad. Kita berikhtiar. Ya, nama, titel dan gelar itu nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya kalau tidak mencerminkan apa yang kita lakukan. Tadi disebutkan dokter atau dokternya, dokter. Kemudian haji. Nah, gandeng dereng nate haji, sampun, tapi insya Allah nek sholat 5 waktu insya Allah genep maka mungkin ditambahkan di depan apa Muhammad atau SS sholat. Nah ini kan gelar ibadah haji toyibi kan ya. Gandeng sampun tindak haji dipun sebat haji. Nah, sampun tidak umroh jadi ibu. Jadi gelar itu memang satu sisi bisa penting, bisa tidak. Tapi yang penting adalah bagaimana kita berakhlak dengan yang sebaik-baiknya. Yang paling penting itu adalah nama itu mencerminkan apa yang kita lakukan. Itu penting. Maka kita tidak diperbolehkan untuk menyebutkan lakop-lakop yang negatif. Nah, si A, si B punya kebiasaan apa itu dipanggil dengan lakop yang seperti itu. Maka tidak boleh. Yang dibolehkan, maka Kanjeng Nabi itu memanggil istrinya ya Humairah. Itu adalah satu bentuk kecintaan yang luar biasa kepada istrinya, sehingga pipinya yang kemerah-merahan itu dijadikan lakop. Maka lakop-lakop ataupun panggilan-panggilan yang negatif termasuk kepada cucu kita itu. Mungkin karena tinggi disebut dengan istilah yang tinggi atau sebaliknya. Maka kita dibolehkan untuk menyebutkan atau memanggil dengan nama yang lain yang positif. Sedangkan yang negatif itu dijauhkan karena nama panggilan itu adalah sebagai satu doa. Artinya bahwa tadi adalah satu doa supaya kita bisa menunaikan ibadah haji. Tapi kalau dicantumkan, ditulis di gelar, memang tidak boten hangsal, mungkin digugat teng pengadilan ini. Jamaah rahimakumullah, kembali terkait tadi nama saya sudah asalnya kelahirannya negaranya itu dari Banjarnegara, negara Banjar Banjarnegara, ngapak-ngapak dan dapat ayu. Kemudian dapat istri orang Jatirejo, Wonoboyo Utara, Makam Pahlawan. Akhirnya tinggal di Bulusulur.
cipta laras. Mekaten perkenalanipun. Terus glidik kula sawahe wonten Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Kartosuro. Itu yang saya selama sudah hampir 25 tahun ngukur jalan Wonogiri Kartosuro karena melaju. Jamaah rahimakumullah, masih 1/4 jam. Oke, kita sareng-sareng monggo kita renungkan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 18. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang memakmurkan masjid? Sinten sih? Siapa sih golongan-golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah yang termasuk tukang memakmurkan masjid? Monggo kita lafalaken sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, kalau satu huruf itu adalah kebaikan di ayat ini, kalau kita hitung belum pernah menghitung sih ayat 18 At-Taubah, tapi ini sudah lebih dari 100 huruf gitu. Ini artinya bahwa satu huruf kita membaca Al-Quran itu punya poin, punya nilai. Dan itu adalah pahala bagi kita. Maka kita membaca, melafalkan Al-Quran di tengah-tengah malam ketika kita habis menunaikan sholat tahajud, atau di waktu-waktu di tempat-tempat yang baik, mungkin daripada kalau di pasar, mungkin kalau di sawah, atau mungkin di tempat, di kantor, daripada tengok-tengok sambil lihat HP ya, sambil dikiran ataupun melafalkan ayat-ayat yang kita punyai. Karena itu akan punya poin bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menerangkan bahwa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi, bahwa yang patut memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang amanu billahi. Jadi orang yang amanah billah, orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah. Panjenengan rawuh kesini sudah dengan pertimbangan matang nggih. Setiap Ahad napa nih Pak Thoyibi? Kliwon. Ahwat Kliwon, sangar Kliwon. Ahwat Kliwon dibunderi kita subuh berkah berjamaah di Masjid Nurul Falah. Yakin Nurul Falah itu adalah cahaya keberhasilan, cahaya kesuksesan, sukses dunia dan sukses
akhirat. Jadi iman itu adalah sesuatu yang berpengaruh sekali. Kalau sudah iman, mau berapa juta panjenengan tindak haji, tindak umroh, enteng. Kalau kita beriman, meskipun kita menunggu untuk dapat giliran haji 20 tahun, enteng. Orang diraoske, tahu-tahu dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Atau sebaliknya dipanggil dulu, sowan dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinilai sebagai satu niat ibadah. Sudah punya poin. Maka saat ini untuk mencapai istatoah, kita paling tidak sudah niat, berazam untuk menunaikan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Itu. Jadi yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Bisa dipahami nggih? Berarti panjenengan sudah masuk kriteria, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Gak mungkin orang yang tidak beriman untuk datang. Ngopo ngantuk-ngantuk, kesel-kesel, ngeluh-ngeluh, keju-keju, tindak masjid. Tapi karena ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan memberikan harapan, decar masa depan cerah, kehidupan akhirat yang menenangkan, membahagiakan. Jadi puncak kebahagiaan itu kita bertemu sesama makhluk aja sudah bertemu, berjumpa seperti ini, silaturahmi, seneng. Apalagi inda liqa arabi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya saham, punya modal amal kesainan yang kita miliki. Ngaji kita, infak kita, sedekah kita, amal soleh kita, itu adalah yang kita banggakan. Sebaliknya kemaksiatan dan perbuatan dosa itu adalah dadosaken dalan kita peteng. Nendunya orang tenang, dioyak-oyak wong. Nah, ini ketenangan batin itu sangat penting sekali. Yang kita cari adalah tentreming hati. Niki pertama, orang yang memakmurkan masjid adalah yang amanu billah. Yang kedua adalah mereka yang percaya akan datangnya hari akhirat, yaitu orang yang amanu wal yaumil akhirah, ya. Orang yang beriman kepada hari akhirat. Jadi percaya kepada hari akhir ini akan mempengaruhi kita untuk ikhtiyat. Apa? Hati-hati di dalam berperilaku dan berbuat kepada apa yang kita lakukan. Maka kita sekalian harus kita siapkan kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka hendaklah setiap orang itu mempersiapkan kehidupan akhirat. Karena dunia itu adalah balaghun ilal akhirah. Dunia itu adalah wasilah tempat kita beramal, dan kehidupan akhirat tempat kita memetik. Setiap apa saja yang kita lakukan wonten hikmat dianing berbayan ageng nika, badhe kita pek dewe-dewe. Sing ape diberikan pahala ganjaran setimpal, bahkan lebih baik lagi. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa saja yang melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah setimpal, bahkan dilipat gandakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil biji api tumpul, Allah akan membalas perbuatan kita. Maka kita harus memilih dan memilah, menyeleksi hal-hal yang positif sajalah yang kita produksi, yang kita lakukan. Allah memberikan perumpamaan kepada manusia yang bertakwa itu, atqakum, gelar yang tertinggi itu adalah seperti lebah. Lebah itu makan dari saripati
bunga. Dia bertempat tinggal di mana saja, bahkan di tempat yang reot, tidak merusak lingkungannya. Justru setiap saat tawon itu, lebah itu memproduksi madu dan royal jelly. Digambarkan di dalam ayat bahwa madu dan royal jelly adalah produksi yang dikeluarkan, dilakukan oleh orang-orang yang atqakum, orang yang bertakwa, yaitu kesahinan amal-amal kebaikan, bukan kejelekan. Nah, tuh okay? Jadi kita beriman kepada hari akhirat. Siapa lagi orang yang memakmurkan masjid? Yang ketiga adalah wa aqamas sholata, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menjaga sholatnya, orang-orang yang menunaikan sholat. Inilah yang harus kita lakukan. Kalau panjenengan rawuh di masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah, kita sholat berjamaah, sudah berapa itu? Belum lagi setiap langkah yang kita lakukan sampai di sini, itu adalah dihitung pahalanya 1. Nah, kalau dari dalemipun Pak D Warno ya, menika pinten langkah Pak D panjenengan rawuh mriki? 1000 langkah wonten enggak? 250 nggih kalau. Weh, nek dihitung 200 langkah, 250 langkah, itu dihitung 1 langkah itu adalah 1 pahala, pinten niku. Jane yang rawuh ning masjid iku wong sing sugih gedhu. Nah, niku. Ya Allah. Allah memberikan pahala kepada kita luar biasa. Kalau kita betul-betul itu nanti kita tagih ya, teng Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan dilipat gandakan pahala kita. Jadi kita menunaikan sholat itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Kemudian wa ataz zakah. Yang keempat adalah orang-orang yang mengeluarkan apa yang dia peroleh. Apa saja yang kita lakukan, maka sabtu kita sisihkan dari pendapatan yang kita miliki. Sebagian untuk kehidupan kita, untuk kesehatan kita, untuk makan dan minum dan kebutuhan-kebutuhan dasar. Sebagian kita sisihkan untuk infak, sedekah, untuk wakaf. Ora cukup klunting, tapi tanahku sing ning kono ora enek sing nganggo, daripada engko disuwun Pak Prabowo. Katur nggih terus Pak. Wonten ingkang sing di tugas nonton BPN. Apakah daripada tanahnya nganggur, udah diwakafkan saja. Investasi akhirat jauh. Itu menjadi pahala yang terus mengalir, tiada hentinya. Nah, maka dari itu wa ataz zakah, mengeluarkan zakat. Baik itu zakat wajib maupun zakat sunnah. Zakat wajib itu adalah zakat fitrah. Dan zakat mal apabila mencapai nisab, sampai jadi pendapatan kita atau panen kita yang mencapai 85 gram emas, mencapai itu maka dikeluarkan 2,5%. 85 gram sedikit pinten? 1 gram emas 1 juta nggih. Pinten? 2 juta. Ya, 24 karat. Nah, kalau kalikan 85 mencapai nilai itu, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, itu adalah bolot-bolot kita ya, daki-daki yang ada pada diri kita, supaya harta kita itu bersih. Sedangkan zakatul fitrah itu adalah zakat jiwa, untuk mensucikan jiwa kita. Nah, maka apa yang kita keluarkan, berapapun jumlahnya, ikhlas lillahi ta'ala, maka akan menjadi penerang bagi kita. Akan bisa kita petik untuk kita menjadi penerang ketika kita sowan tengarasanipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, walam yahsya illallah, yaitu orang-orang yang tidak takut kecuali takut kepada Allah.
Takut dumateng napa? Segala siksa, segala balasan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau kita tidak takut berbuat maksiat, nah ini berbahaya ini. Pasti semua aturan yang ada di dunia akan diterabas. Dengan kita takut kepada Allah akan mengerem kita untuk memilih dan memilah mana yang seharusnya kita lakukan. Niku yang ke-6 nggih. Maka apabila orang-orang yang menunaikan atau melakukan ini, Allah menyebut fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka orang-orang inilah yang diharapkan termasuk golongan yang mendapat petunjuk untuk memakmurkan masjid. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan memakmurkan masjid, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan dari Utsman bin Affan. Beliau bersabda, barang siapa membangun masjid bagi Allah untuk mengharapkan keridhoannya, niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah dalam surga. Jadi man banal masjidah, siapa yang membangun masjid, artinya membangun masjid itu ya tidak hanya membangun jelegeri ini sudah termasuk, tetapi adalah orang yang memakmurkan masjid juga sama-sama orang yang membangunkan masjid. Maka siapa dari 6 orang inilah yang kelak akan dibangunkan baitan fil jannah. Allah akan bangunkan kita surga atau rumah di surga yang Allah janjikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang mendirikan sholat, orang yang menunaikan zakat, orang yang takut kepada Allah. Nah, inilah orang-orang yang dijanjikan termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai orang yang memakmurkan masjid. Semoga kita istiqomah tidak hanya ahad kliwon, tetapi ahad-ahad dan sholat 5 waktu saja semuanya kita tunaikan, maka kita akan menjadi orang yang kaya raya di dunia dan di akhirat. Karena orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya adalah dunia saisine. Jadi apa saja yang kita inginkan Allah berikan kepada kita sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung